Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalatihi wa ala alihi tahirati wa ala ashabihi muttabi'ati wa li jami'il muslimin wal muslimat fi sunnati wa amma ba'du. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, yakni berkata lagi pengarang kitab, ketahuilah bahwasanya nikmat dan pemberian Allah kepada kita sangat banyak. Setelah kita diberikannya dalam dunia ini dengan lengkap beranggota, tangan dapat memegang, kaki dapat berjalan, akal dapat beragama, bahkan dijadikannya dengan berbentuk yang sebaik-baiknya. Diberinya pula harta benda untuk dimakan dan dipakai. Kita tak dapat menghitung kesemuanya, seperti firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu, kata Allah, hitung nikmat Allah yang telah diberikannya padamu, niscaya tidak dapat kamu menangguhkannya. Tetapi hendaklah kita ingat bahwasanya nikmat yang paling besar dalam dunia ini ialah akal. Karena berakal kita dapat menyempurnakan nikmat-nikmat yang lainnya. Karena akal pula kita beragama, maka untuk mengikat dan mengakalkan nikmat dan pemberian itu, syukurilah orang yang memberinya dengan mempergunakannya untuk berbakti kepadanya dan menjauhkan diri daripada mengerjakan yang dilarangnya. Min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami izaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jamaah rahimakumullah, bicara lagi tentang kesekian kalinya perkara nikmat. Berkaitan tentang nikmat yang Allah berikan, begitu banyak sudah bahwa kita ini perlu mendapatkan, merasakan akan nikmatnya Allah tersebut. Namun kebanyakan kita kufur terhadap pemberiannya Allah, ingkar terhadap karunia-Nya Allah, zalim terhadap apa yang sudah Tuhan beri. Makanya tatkala amanah itu ditawarkan kepada langit, langit tersambut. Bayangkan langit luas bahkan tinggi, kada sanggup memegang amanah. Tawarkan amanah pulang lawan bumi yang begitu terhampar luas, kada sanggup. Bahkan gunung-gunung yang menjulang tidak bisa menyanggupi. Tawarkan lawan burung walaupun bisa terbang juga tidak menyanggupi. Tawarkan lawan manusia sanggup, padahal orangnya sing halusan. Namun ujar Tuhan, kebanyakan mereka zolim. Jadi manusia ini banyak zolim. Salah satu kezalimannya, ingkarnya, kufurnya terhadap nikmat. Nah, kalau kita terpingin memasuki pintu rahmat Tuhan, arti rahmat apa? Rahmat kasih sayang Allah. Bila hendak memasuki pintu rahmatnya Allah, maka hendaklah dia meresapi karunia Tuhan betul-betul. Resapi dulu karunia Tuhan dari yang sekecil-kecilnya. Mana yang sekecil-kecilnya Pak? Nah, ini yang pepatah ini selalu ada.
Gajah berseberang kenapa nampak, sedangkan semut di pelupuk mata pada Kalimantan? Karena orang terhijab dan kabur terhadap nikmat. Dia mah itu nikmat yang di luar awak dia, seperti duit. Bila ada duit nikmat, bila harta bertambah nikmat. Kadang mah itu kau melihat, kau mendengar, kau berjalan, kau bergerak, awak sehat. Nah kadang mah itu tadi. Nah orang yang seperti ini kubur, resapi dulu. Jadi kalau hendak memasuki pintu rahmatnya Allah, resapi karunia Tuhan itu betul-betul. Kita cuma satu kata, Pak Ibu bilang nikmatnya duit. Nah makanya udah beri amalan supaya dapat duit. Bertuan rancak hijau baca itu. Belum dapatnya malam Jumat setahun yang lewat. Jadi biar dulu mengamalkan. Bapak membawa itu harus sugihkan pada bujur. Biar dulu ngomong. Gurunya dulu langsung hanya berdoa. Gurunya dulu langsung selamat hanya berdoa. Nah jadi amalkan bujur-bujur kuat-kuat amalkan. Ayo sudah diberi. Nah makanya pengajian ini baik tiga, ilmu, amal, adat. Ilmu disampaikan, amalnya diajak, adatnya diberikan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian orang ilmunya aja dibimbing kada, dibimbing juga batinnya kada tahu di Tuhan. Ini ilmu, amal, adat, syariat, hakikat, ma'rifat. Syariat, hakikat hingga mencapai hakikat dan ma'rifat. Nah kembali, jalan mana lagi untuk bisa memasuki pintu rahmatnya Allah? Dan sudah Tuhan sayang, laki itu sayang, boleh layan pian. Apakah hendak? Paling biasanya minta maaf lah, minta maafnya lah. Minta maaf. Saking sayangnya laki lawan bini tuh bakantut. Iya dia populer kadang dengar aja. Populer kadang dengar aja. Pulang sayang ngeguru ketawa. Asal mau ketawa aja sih namanya. Di sini jadi mau ketawa, sini mengalami. Pulang sayang. Napa supaya kita nih pulang memasuki pintu rahmatnya Allah, mensyukuri nikmat, meresapi karunia Tuhan dan mensyukuri nikmat. Ulit baik dari malam ini. Kalau pian betul hendak berapa bulan kada bakal pakir susah. Lihatnya kena bila ulun sudah kada anak bini ulun, amunnya sakit jangan lagi dijalankan amalian yang ulun berikan. Asal pian tauhidnya bujur, syariatnya jalan, batinnya bersih. Hendak berapa turunan kada mau sakit kehidupan, karena sudah masuk pada rahmatnya Allah, meresapi anugerahnya Allah dan mensyukuri nikmat Tuhan. Nah, namun begitu Pak, syukur yang bagaimana? Tentunya orang yang syukur harus ada bukti, harus ada kenyataan. Orang yang bersyukur itu dia mencintai Tuhan yang memberi. Nah kita ini banyak tak tuju lawan pemberian, tak itihi tak tiring lawan karunia. Nah memberinya kada dihadiahkan. Nah supaya benar bagaimana kecintaan mereka ini hanya kepada Allah. Sekali lagi, ini
jalan baik menundukkan dunia. Jangan sampai pian diperbudak dunia. Jadi pengajian pian hadiri di mana ulus bacaan sebenarnya memancing hidup pian berubah. Nah lebih baik akhiratnya selamat. Jangan salah. Pian mengajar dunia diperbudak dunia, lebih baik ditundukkan sehingga kita nyaman mendapatkannya. Tundukkan dunianya. Nah, kayak apa nih? Kecintaan mereka ini betul-betul karena Allah. Hingga Pak Ibu, kecintaan mereka yang karena Allah bukan karena takut siksa, bukan karena mengharap surga, tetapi merasakan kelezatan kecintaannya Allah. Sudah Tuhan itu sayang. Inya kada takdir lagi surganya. Inya kada lagi takutan nerakanya. Kenapa? Inya sudah serta lawan yang tukang ulang. Nah, merasakan kelezatan. Kelezatan daripada karunia Tuhan, kecintaannya Allah. Ya pelan-pelan. Jangan dia yang mengejar dunia, tundukkan sehingga bila dia Allah menundukkan dunia ini dengan mencintai Tuhannya, sehingga dalam pelet dipadakan dikejar rezeki. Nah, ini kisah dikejar rezeki ini. Dia mengejar dunia, diperbudaknya, dilunakannya. Nah, orang cari supaya seorang jangan dilunakannya. Nah, lalu bagaimana lagi selanjutnya tentang hal ini? Nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu sebenarnya apa Pak Bu? Rewah dan berjumpa dengannya. Sekali lagi, ini nikmat terbesar. Tidak lain adalah reda lawan Tuhan dan berjumpa lawan Tuhan. Kada ada nikmat paling ganal lagi nih. Sekali lagi, amun pian tidak merasakan ini, tanda banyak karat di hati. Masih pian memandang dunia lebih nikmat daripada pepandangan lawan Tuhan karena karat. Nah ini lu kada kawa Pak Ibu campur beras seorang. Nggih. Minum adanya akik. Anu juru aja tagar-tagar ke mun banyu akik ya. Mun diminum mati. Jadi nikmat terbesar itu adalah rela dan berjumpa dengan Tuhan. Apa maksud reda? Biar madakan reda ini kayak begitu. Tidak akan bisa reda kalau tidak melihat Tuhan. Ini kada kawa baik muncul ulun nih dengan piana mendengar yang menentukan rasa. Bagaimana rasa nikmatnya orang yang rela dan orang yang berjumpa dengan Tuhan. Namun kata-kata aja ada masuk. Itu masing-masing aja resapi. Tidak orang dikatakan reda kalau tidak melihat Tuhan. Mungkin dengan kelakuan Tuhan, mungkin dengan nama Tuhan, mungkin dengan sifat Tuhan. Pian jadi kawa sabar itu juga karena melihat kelakuan Tuhan. Pian jadi kawa sabar, pian jadi kawa reda, pian jadi kawa tulus ikhlas karena melihat kelakuan Tuhan. Nah ini nikmat terbesar. Tidak ada nikmat yang lain daripada ini. Oleh sebab itu, kalau itu adalah nikmat terbesar, berarti siksa itu apa? Siksa itu jauh daripadanya. Cuman dia kada merasa. Nah, ulun kada ingat akan ulun kada menghinakan Allah. Ulun kada menghinakan. Dia masih memandang yang ini nang nikmat. Nah, dia masih memandang yang ini lagi nikmat. Padahal kertas
lah namolah siapa kita jual. Dia masih memandang ini yang nikmat. Inilah sholat kita walau semalaman suntuk tidak bisa berubah. Tak masuk tuan guru. Kalau dia mengaji ini masuk gurunya, karena neng ini masih bersarang di sini. Kayak boleh hendak menyampaikan pian lawan Tuhan, pian masih memandang neng ini nang nikmat. Nah, ya ini walaupun pian mendapatkannya harus diperbudaknya. Walaupun pian mendapatkannya harus meninggalkan kewajiban lawan Tuhan. Ujur, kadosa ngaji, bercari, kadosa sembahyang, bercari. Walaupun dapat, karena pian masih memandang nang ini nang nikmat. Padahal jalan ulun memudahkan lawan pian supaya inya ini datang lawan sorang, supaya inya jadi tunggangan kita, supaya inya melayani kita. Dunia ini baik-baik diciptakan hagan kita, karena kita ini khalifah. Ngerti kira? Kenapa nang pian khalifah nang ini jadi tabalik? Pian yang melayani dunia, karena pian salah lihat. Ulun dada kaula merubah hati pian. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan kadang merubah nasib satu kaum, mun kadang kaum tujuan yang berubah. Tahu? Ulun juga perlu uang, ulun perlu duit, tapi kadang mau bersarang di sini. Kadang mau, karena ulun lihatnya mulia ulun. Ini jahilun fil ardi khalifah. Mungkin kada dididik nang kayak ini kayak apa? Hendak tahu di Tuhan. Tahu pian di Tuhan bujur aja lah. Seumpama alamat nih bujur, tapi pian kada mau menjalani berketamuan. Ini paham lah maksud ulun. Ini pian alamat rumah ulun sudah pas, nomor teleponnya pun pas, tapi pian kada mau berjalan mendatangi sampai dah. Nah, seumpama ilmu nang pian dengar kada mau pian berusaha. Tahu? Nyatakan tadi ulun juga perlu duit, perlu uang, tapi jangan bersarang di hati. Pian masih memandang neng itu nang nikmat. Siap. Makanya diperbudaknya. Sudah ada. Jadi siksa itu baik sebenarnya jauh daripada Tuhan. Itu siksa. Ini kada merasa. Sanas tadrujum min haitsula ya'lam. Ini kada merasa. Jadi jangan himung. Jangan himung dulu pencarian bagus. Kada tahu seorang jadi bu dia ada kahdak. Badak himong jadi budak, himong jadi budak. Nah, maka pian khalifah ya sudah. Inilah yang dikehendaki Pak Ibu. Bagaimana ma'rifat itu sebenarnya? Ma'rifat itu adalah berpandang-pandangan dengan Allah, berpandang-pandangan dengan Allah. Inilah kenikmatan puncak. Sekali lagi, kenikmatan yang paling puncak. Ya, berpandang-pandangan dengan Allah. Yang dikehendaki ini adalah ma'rifat, kenal lawan Tuhan. Tidak ada nikmat yang lain. Mau masih aja lagi ada nikmat yang lain, pian tertipu. Tertipu, tertipu. Mana ada masih ada nikmat nang lain tertipu. Tuhan ditipu. Ini namanya nang bujur. Orang tua menipu orang anom kan, nang anom kan menipu orang tua. Yang mana nang benar? Orang tua menipu orang anom. Kenapa? Dunia ini Tuhan. Juga dunia ini sudah Tuhan.
lamun pian paai boy ditipu oleh dunia wajar. Ini orang tua banyak makan asam garam. Mulai zaman apa? Zaman Adam dijadikan sampai hari ini waktu Isra Mi'raj digambarkan lawan ulang Tuhan. Pintar bandarnya dunia ini. Nah, ayo Pak Bu, jangan sampai tersumbalik pian. Ulun mengajak ini sebenarnya membawai pian nyaman. Pian nih jangan jahat sangka lawan. Ulun membawai jalan Tuhan supaya dunianya melayani pian. Kalau pian kada hendak jalan Tuhan, cari aja situ dunia dan diperbudaknya. Jadi pian di sini ulun bawa dunianya dapat, akhiratnya dapat. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha. Jadi dua-duanya didapat. Jadi tidak ada kenikmatan puncak selain berpandang-pandangan lawan Tuhan. Nah ada nih cuman hiasan. Nangaran hiasan. Pikiran jadi hiasan berapa? Batu apa jenang di tangan pian? Batu apa? Apa cupong? Oleh baik. Batu malin. Kalau bang betul. Di tangan larangnya nukar batu. Jamrut sing larangan hiasan dia. Oh jadi makan nenek ikut. Ngertilah pian. Mengertilah maksudnya. Batu ada 600-an juta. Hiasan nggak? Hiasan aja. Ayo nang hiasan ini sama lawan dunia hiasan. Kalau jadi apa? Karena menganyangi kan betul ya? Ikan membetul aja mah. Tapi kenapa orang hendak melarang lepar datuk ada 600 juta padahal cuma hiasan seumpama dunia cuma hiasan. Antar tipunya kita. Namun pian kada sadar tipuan nang ini kacamata pian bisa menyangka pian dikenal oleh Tuhan. Aneh. Bagaimana bisa pian bisa menyangka pian bisa sampai lawan Tuhan? Mustahil. Jadi puncak kita ini adalah tadi pertama redha dan berjumpa dengannya serta berpandang-pandangan dengan Allah. Ini puncak kenikmatan. Bahkan kenikmatan redha dan berjumpa dengan Allah serta berpandangan-pandangan dengan Tuhan ini bahkan lebih nikmat dari surga. Lebih nikmat dari surga. Dalilnya apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Lebih nikmat dari surga. Maka itu Abu Yazid Al-Bustami katakan, seorang wali kutub ujar sini apa? Surga itu cuma mainan dan kesukaan anak kecil. Kasihan yang Tuhan nak surga kecil di lot. Itu kesin cuma mainan dan kesukaan anak-anak. Orang yang mengharap surga, beramal hendak surga, beramal takutan neraka. Itu cuma mainan dan kesukaan anak kecil. Yang ketujuh Yazidin Tuhannya. Yang ketujuh Tuhannya, bukan surganya. Karena dialah sebagai kenikmatan sejati yang bisa memberikan karunia kepadaku. Nah kita salah tuju, salah wesel. Bahaya selamatan pian ini. Jauh benar pian jaka kompas tuh jauh benar. 67 Tuhan tahu surga, padahal surga ini mainan anak-anak. Ulun
dunia panggil nenek. Surga itu dijadikan tidak berbeda lawan dia, bahkan kita lebih mulia dari surga. Kenapa tersalah? Salahnya karena Allah mendidik masing-masing. Ini cuma didikan ilmunya aja, masing-masing batinnya lagi, masing-masing batinnya aja lagi. Mainan anak-anak aja. Yang kutuju ya Abu Yazid adalah Tuhannya. Karena itulah kenikmatan sejati yang mengaruniakanku akan kebaikan. Yo, jangan salah tuju lagi, ilahi anta maksudi. Mumpungnya jangan bersambat saja, bujur-bujur Tuhanku engkau juga nangku maksud. Woyo, siwah juga kompas. Banyak orang-orang tertipu. Jadi jangan sampai tertipu. Sampai pilihan gurunya tertipu. Kalau pernah kayak lu nih ada tertipu, wah banget lagi tipuannya. Mau nang kayak pian dah tertipu, mau nang kayak lu dah tertipu, kalau dia nang kayak pian lagi, banget lagi. Ayo pelan-pelan, pelan-pelan lah. Nah supaya mencapai nikmat nang terbesar, bila pian dapat nikmat nang terbesar, nah halusnya tuh apa ya? Mana? Nah sedikit, entah tahun guru nanti betapa. Mana bagus ini pilihlah saluang, kawan haruan. Nah menurut ikan tuh anak bagus mana? Nah pintar. Amon ikan nih, maam haruan berarti kan lebih besar daripada saluang. Sekarang amon ikan bertanam bani rumput tumbuh. Amon ikan bertanam rumput bani tumbuh. Ngertilah dua hal ini pian. Amon pian lawan Tuhan dunianya umpat tertarik. Amon pian dunia aja Tuhan kada dapat dunia diperbudak. Dua kali lucu. Nah sekarang ulun bawahi supaya dunia ini melayani kita. Dalilnya apa? Annal arda yaridwan min ibadiyas sholihin. Dunia ini melayani kita. Makanya lu kada hendak diperbudak. Kesarapian dia lagi. Sarapian, nak nyaman pian, tak ada pian. Bila hendak nyaman, jalannya. Supaya jadi nikmat terbesar redha. Terus berjumpa dengan Tuhan dan berpandang-pandangan dengan Tuhan. Kita kenali Allah itu kan wajibul wujud. Allah itu wajibul wujud. Ya bila melihat ini nikmat terbesar. Atau wajibul wujud, wajib ada. Wajib ada. Amun Allah wajibul wujud, wajib ada artinya. Berarti Tuhan bisa dilihat. Dan hari nama ngaji tauhid. Allah itu wajibul wujud. Wajib ya wajib, wujud ya ada, wajib ada. Ngaran wajib ada berarti bisa dilihat sekarang. Karena dia bisa dilihat. Lalu bagaimana perkara ini? Melihat Tuhan ini tidak dengan mata, tapi dengan rasa. Lihat. Sebenarnya kehidupan yang ada pada kita, ya hidup, semua hidup. Sebenarnya kehidupan yang ada pada kita